jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita bersuka cita, amin. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa buat segala kasih setiamu atas hidup kami Tuhan, yang Kau nyatakan di dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau memuji dan kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang bertata di dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya kami tidak datang karena rutinitas, tapi kami datang dengan segala kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas sama kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa-Mu. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Bersama kita mengangkat tangan.
kami sembah Kau Raja, kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya, kami naikkan syukur, kami naikkan sembah kami, kami naikkan pujian kami kepada Engkau Yesus. Engkaulah Allah kami Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Hati kami bersuka, hati kami menyembah Kau Yesus. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Beri pujian bagi Tuhan, beri pengagungan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Irarabasikiararamo, inashanayararamo, inayarabasikiararamo, ikarararararamo. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir Tuhan, mengalir kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Sikirararabayarabayaraba, syakararabayarabayarabayarabayarabo. Siniararabay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 arabo. Kami persembahkan hidup kami Tuhan, kami persembahkan hati kami Tuhan. Sikirarabayarabayarabayarabayaraba, syakararabayarabayarabayarabo. Sikirarabayarabayarabayarabayarabayarabayarabayarabayarabo. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau Yesus. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Dengan segenap hati kita nyatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya hanya nama Yesus, nama-Mu, Tuhan kami muliakan atas seluruh bumi. Kami muliakan, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang termulia. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersuka cita, hati kami mau rindu lebih lagi menyembah Engkau. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan, Allah yang hidup, amin. Mari kita bangkit, kita muliakan Dia. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
musuhmu selamatkan umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, bersama kita serukan Allah bangkit bersorak-sorak. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkan, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat, bersama-sama kita tinggikan Tuhan. Allah bangkit bersorak-sorak. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit bersorak-sorak. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi kita serukan Allah bangkit bersorak-sorak. Hey, Allah bangkit dengan segenap hati bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit bersorak-sorak. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Stop Tuhan, Kau Allah yang bangkit. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi kita katakan oleh darah, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, kami akan melihat kemuliaan-Mu Kau nyatakan di dalam hidup kami Tuhan.
suatu karya yang agung mulia, saatnya akan tiba nanti. Kami akan melihat pelangi kasih-Mu Tuhan, pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kami kan melihat kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Dengan iman kita katakan, kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Dengan iman kami percaya, kami kan melihat pelangi kasih-Mu. Kami kan melihat pelangi kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau merendah kehidupan kami Tuhan dengan indah Bapa. Dan kami percaya apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami mau mengatakan Engkau baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau terus meninggikan Engkau sampai selama-lamanya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kami akan melihat pelangi kasih-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap janji firman-Mu itu yang menguatkan kami. Kami mau terus Tuhan hidup di dalam janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu itu iya dan amin atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Apapun yang hamba-Mu sampaikan semuanya itu datangnya dari Engkau Tuhan. Kami percaya urapi ke hamba-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan, untuk kami menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu sekalian. Salam. Semangat kemerdekaan. Kita masuk bulan Agustus, adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa kita Indonesia. Kita sudah menikmati kemerdekaan selama 79 tahun untuk negeri kita, bangsa kita. Tapi kalau kita melihat di sisi yang lain, masih banyak bangsa kita, rakyat kita, masyarakat kita belum semuanya menikmati kemerdekaan. Mungkin merdeka dari penjajahan bangsa kita selama sekian tahun, yang pernah dijajah, diperbudak, dianiaya, disiksa, diperlakukan semena-mena, dan diperlakukan tidak adil. Nah, kita sudah terlepas dari masalah tersebut, tetapi Alkitab juga melihat dari sisi yang lain, bahwa hidup ini masih berada dalam tawanan-tawanan secara rohani. Salah satu yang sering menawan manusia, khususnya pada akhir zaman ini, adalah menawan kasih manusia yang semakin hari semakin tawar, semakin luntur, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Karenanya kita akan belajar pada saat ini
baik yang mengikuti secara langsung maupun secara online, kita akan belajar tentang doa dari seorang hamba Tuhan pada saat dia berada di dalam penjara. Ya, dia tidak berkata kepada orang-orang yang beriman yang mengalami kebebasan, kemerdekaan di rumah masing-masing. Dia tidak berkata, tolong doakan aku, bantu doaku supaya aku dibebaskan, supaya aku dihibur, supaya aku diteguhkan iman pada saat dirinya berada di belakang tirai besi. Tetapi ada satu doa yang luar biasa yang harus kita renungkan pada saat ini lewat kebenaran ini, yaitu kitab Efesus pasalnya yang ketiga. Mari kita akan lihat ayat 18, kitab Efesus pasal 3, ayatnya yang ke-18. Hari ini atau minggu ini tanggal 4 Agustus, tema firman Allah berbicara tentang hidup dalam 4 dimensi kasih ilahi. Hidup dalam 4 dimensi kasih ilahi. Ini yang perlu kita renungkan saat ini. Baik, kita akan membaca satu ayat dari ayat 18 berkata begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, mengerti, tahu betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan seterusnya. Yang menjadi topik firman Allah kita ambil dari ayatnya yang ke-18 ini. Bicara tentang hidup dalam dimensi 4 dimensi kasih ilahi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun yang dapat membuat Allah mencintai kita lebih. Tetapi tidak ada satu hal pula yang dapat membuat cinta Allah pada kita berkurang. Dunia boleh berubah, politik berubah, budaya berubah, tradisi berubah, tetapi cinta Tuhan, kasih Allah itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Karena itu cintanya tak bersyarat. Cinta Yesus adalah cinta yang tak bersyarat, tak terbatas, tak terukur cintanya kepada kita. Cintanya adalah cinta yang disebut 4 dimensi ilahi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Perjanjian Lama menceritakan tentang 2 dimensi kasih yang disampaikan oleh Allah kepada nenek moyang bangsa Israel yang bernama Abraham. Abraham mendapatkan janji Allah, sekaligus mendapatkan berkat Allah dengan 2 dimensi. Ya. Tetapi pada pembahasan tadi bukan bicara tentang hanya 4 dimensi, tetapi 2 dimensi, 4 dimensi. Kita lihat dulu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-13. Coba ditayangkan ayat 17. Bagaimana Allah berbicara kepada Abraham, nenek moyang bangsa Israel, tentang 2 dimensi. Berkata Allah, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ini janji Allah kepada Abraham. Berkat untuk negeri Kanaan yang disebut limpah susu dan madu. Tetapi Allah hanya berbicara dari 2 dimensi. Tetapi di dalam ayat ini Allah berbicara bukan kepada bangsa Israel, bukan kepada keturunan bangsa Israel, tetapi ini Allah bicara
kepada orang-orang yang di luar non-Yahudi, termasuk orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Wah, ini luar biasa, saudara. Dahsyat sekali. Makanya perlu dipengerti, dipahami tentang 4 dimensi kasih ilahi ini. Karena Paulus menyampaikan isi hati daripada Allah itu melalui doa. Paulus berdoa 2 kali untuk bangsa, untuk anak-anak Tuhan yang ada di Efesus. Pasal 1, Paulus berdoa untuk mereka. Memang ini hebat. Hamba Tuhan ini hebat. Dia tidak memikirkan dirinya yang sedang susah, yang sedang menderita, yang sedang dibelenggu, dan yang sedang menunggu kapan dirinya dieksekusi. Tapi dia memberikan surat yang memberikan semangat, memberikan harapan, menanamkan itu kasih ilahi. Tidak hanya dimengerti, dipahami, dihayati, tetapi kasih ini harus menjadi realita pengalaman hidup sehari-hari. Agar mereka mengalami satu perbedaan antara orang yang ada di luar Tuhan. Orang yang ada di luar Tuhan hanya punya modal yang namanya modal kasih eros, kasih sturge, atau kasih apalagi itu kasih mereka. Tapi di dalam Tuhan ada yang namanya kasih agape. Nah, karena itu mari kita akan lihat, kita membahas tentang 4 dimensi kasih ini supaya saudara mengerti, ya. Haleluya. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang betapa lebarnya kasih ilahi. Sekarang berbicara tentang lebar. Ya, lebar, ya. Betapa lebar kasih Allah. Kasih Allah itu dikatakan lebar. Dalam bahasanya yang asli dikatakan bahwa lebar itu artinya platos, bahasa aslinya. Platos itu artinya luas. Jadi kasih Allah itu jangkauannya bukan hanya untuk bangsa Israel seperti yang diterima oleh Abraham di negeri Kanaan sana, tetapi jangkauan daripada kasih ini platos itu luas. Luas itu artinya melingkupi seluruh dunia. Tidak ada batasannya. Itu yang diungkapkan oleh Tuhan sendiri di dalam Yohanes 3. Karena begitu besar kasih Allah akan seluruh dunia. Jadi bukan untuk orang Yahudi saja yang dikasih Tuhan. Seluruh dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kasih ini harus menjadi dasar iman Kristen. Kasih yang luas. Kalau kita bicara tentang kasih yang luas, itu artinya seluruh penduduk dunia yang di dalamnya ada pembunuh, perampok, pencina, koruptor, ya, narkotika, pelaku-pelaku kejahatan kelas kaliber dunia, dan semua kejahatan-kejahatan ada di dalam dunia ini, termasuk jangkauan daripada kasih Allah. Untuk kita sebagai orang beriman, kita harus belajar dari sifat Tuhan ini. Kalau Tuhan aja mengasihi penduduk dunia, siapa kita? Siapa saya? Siapa saudara? Kadang-kadang ada hal-hal sedikit,
terjantung gesekan hanya sedikit aja. Kita menjadi benci. Kita sakit hati, kita kecewa. Padahal Tuhan tidak bersifat seperti itu. Dunia yang dihuni kurang lebih 5 miliar sekarang. Saudara bayangkan, itulah luas kasih Allah. Makanya Tuhan bilang seperti ini, dikatakan begini. Pelatos ini artinya kita harus punya visi seperti visi Tuhan. Matius pasal 28 ayat 19-20. Kita baca dulu Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang berapa tadi? Kita lihat Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah pesan terakhir bagi Yesus untuk pengikut pergi. Jadikan seluruh bangsa muridku. Artinya mereka-mereka yang jahat, mereka-mereka yang membenci, termasuk mereka-mereka yang mengkhianati, yang menangkap, yang menyalibkan dia, yang menghina dia. Injili mereka, kasih mereka, beritakan bahwa Yesus mati untuk mengasihi mereka. Dan mereka yang percaya, baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sesudah itu jadikan mereka murid, supaya pengkaderan dari kekristenan itu harus ada pemuritan. Karena Tuhan Yesus sadar sebagai manusia ada batasan hidup. Tuhan itu tidak dikasih karunia umur panjang. Masih tua saudara, masih tua saya. Umurnya Tuhan Yesus itu relatif masih muda. 33 tahun setengah. Saudara bayangkan, saya saja Agustus ini 70 tahun. Separuh umurnya. Ya. Separuh umur. Nah, itu sebabnya tugas ilahi, tugas berita kasih ini diwariskan kepada murid-murid. Dari murid diwariskan kepada orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya. Sampaikan ini kepada mereka. Injili mereka, menangkan mereka, supaya mereka juga dijangkau oleh kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itulah yang disebut kasih yang luas, ya. Haleluya. Kasih yang mencakup seluruh isi dunia. Isi dunia yang terdiri dari bermacam-macam manusia, terdiri dari bermacam-macam karakter, terdiri daripada bermacam-macam sifat, terdiri dari bermacam-macam golongan. Mereka harus kita kasihi seperti Yesus mengasihi. Lebar. Ini dimensi yang pertama. Kita masuk kepada dimensi yang kedua tentang kasih. Dimensi yang kedua adalah, sebelum saya masuk ke dimensi yang kedua, saya memberikan statement. Mengasihi Allah adalah kebaikan yang terbesar. Saudara dipanggil, dipilih, diselamatkan, dan saudara bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Itulah satu perbuatan, satu kebaikan
yang terbesar di dalam hidup ini. Jangan sampai kasihmu kepada Tuhan menjadi tergeser oleh karena pengaruh dunia, oleh karena harta, oleh karena kedudukan, oleh karena pangkat, oleh karena jabatan, oleh karena hal-hal yang bersifat sementara. Karena ini merupakan perbuatan terbesar pada saat saya dan engkau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka apa yang kita dapatkan dari Tuhan? Dan Tuhan bilang begini, dikasihi oleh Allah adalah berkat yang terbesar. Saudara mungkin pernah disakiti orang, tidak disukai orang, tidak dicintai orang. Enggak apa-apa. Saudara tidak usah minder, tidak usah merasa rendah diri. Saudara tidak usah merasa gengsi kalau saudara dilupakan, tidak dicintai oleh siapapun. Termasuk orang yang kau cintai, tapi mereka tidak membalas cinta kepada saudara. Enggak masalah. Yang terpenting kita ini dikasihi oleh Tuhan. Karena itu yang disebut berkat yang terbesar. Jadi kalau saudara dikasihi Tuhan, itu saudara sebenarnya orang yang hoki ya, orang yang beruntung ya. Karena saudara, siapa kita? Siapa saudara? Kita ini orang berdosa. Siapa kita, latar belakang kita? Kita ini sebenarnya yang dikatakan seperti kain gombal. Kita ini debu jua. Kita ini bunga yang mekar di pagi hari. Siang jadi layu, sore sudah rontok semuanya. Tapi kita masih dicintai Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masuk kepada bagian yang kedua. Panjangnya kasih Allah. Tadi lebar, sekarang panjang. Panjang itu berarti dalam bahasa Yunaninya adalah mikos. Mikos itu artinya kasih Allah yang mencakup rencananya dalam jangka panjang ke depan. Jadi kasih Tuhan itu bukan hanya mengasihi kita sekarang ini, tapi kasih Tuhan itu panjang, itu ada jangkauan yang ada jangka pendek, menengah dan panjang. Jadi saudara jangan berpikir kalau saudara doamu belum dijawab, persoalanmu belum teratasi, kesulitanmu belum dapat kita hadapi. Kalau saudara belum merasa hidup belum diberkati secara keuangan, secara materi dan lain-lain, saudara jangan langsung berkata, Tuhan kok tidak adil, Tuhan kok pilih kasih, Tuhan kok tidak peduli dengan aku. Jangan. Yusuf pernah mengalami seperti itu. Pada waktu dia usia 17 tahun. Dia diperlakukan luar biasa. Padahal dia sudah mempunyai visi dan mimpi yang luar biasa. Tapi realitanya, kebencian dari keluarga besarnya dijebloskan ke dalam sumur yang tidak berair. Dijual kepada kafilah-kafilah yang menuju ke negeri Mesir. Di situ dijual lagi kepada keluarga Potifar, dijadikan budak belian. Setelah dia bekerja keras dan diberkati keluarga majikan ini sukses, dia difitnah. Akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Seolah-olah mana kasih Tuhan, mana janji Tuhan, mana penggenapan tentang aku jadi pemimpin, jadi orang besar. Tapi kok tidak terjadi.
butuh proses, saudara. Kasih Tuhan itu panjang. Jangan lihat sekarang ya. Kadang-kadang kita tidak melihat sekarang dengan kasat mata. Di balik penderitaanmu, di balik kesusahanmu, di balik kedukaanmu, di balik kekuranganmu, di balik kepahitanmu, di balik sakit hatimu, ternyata kalau kita memahami tentang kasih Tuhan jangka panjang, kita akan berkata, oh benar Tuhan, bahwa penderitaan-penderitaanku yang kualami merupakan berkat Tuhan yang menyamar untuk masa depanku. Benar. Siapa nyana? Orang desa, orang yang terbuang, orang yang tersisih, orang yang sudah mantan narapidana bisa menjadi seorang perdana menteri di negeri Mesir saat itu. Bukan hanya jadi pejabat, jadi penyelamat keluarga besarnya yang berjumlah 75 orang di Israel. Kasih Tuhan adalah kasih yang panjang. Ya. Tidak ada akhirnya. Masa lalu. Jadi kasih yang panjang itu artinya kasih Tuhan itu masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa lalu, sekarang, akan datang. Pak Daud bilang, kalau susah, turu sing enak-enak. Habis turu, makan. Habis makan, ngombe, turu maneh. Nah, coba kalau Elia tuh dia menyerah pada keputusasaannya, kan dia berdoa, Tuhan, cabut nyawaku. Cabut nyawaku karena kuat. Dia mau menyerah karena beban mental, beban rohani, beban politiknya, beban segalanya yang sudah mengancam, beban nyawanya juga terancam oleh Isabel. Coba kalau dia menyerah, mati, bunuh diri, dia tidak diangkat Tuhan hidup-hidup ke surga, malah dia diantar ke neraka. Makanya Bapak Ibu jangan lihat sekarang ya, jangan masa lalu. Masa lalu tuh kadang-kadang kan seringkali kita selalu ingat masa lalu, pengalaman masa lalu, pengalaman pahit, pengalaman jelek, pengalaman negatif, sering menghantui kita. Saudara, jangan, masa lalu biarlah berlalu. Atau mungkin sekarang, masa sekarang, kok gini. Kita bertahan, kita punya janji Tuhan tentang jangka panjang, seperti kasih Allah. Kasih jangka panjang. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita lihat satu ayat Mazmur pasalnya yang ke 103 ayat 17. Coba dikeluarkan dulu Mazmur 103 ayat 17. Ya, berkata begini. Mazmur pasal 103 ayat 17 berkata begini. 17. Ayat berapa tuh? 103 itu 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucunya. Wow, lihat buat. Kasih Tuhan selama-lamanya. Artinya panjang. Dulu, hari ini, yang akan datang. Bukan hanya kita akan nikmati kasih Tuhan yang panjang secara pribadi. Tetapi ayat ini juga bicara tentang kasih setia Tuhan juga untuk keturunannya, anak cucu. Saudara tidak ingin saudara menikmati surga sendiri. Saudara tidak ingin menikmati kebaikan Tuhan sendiri. Saudara tidak ingin menikmati pelindungan sendiri, kebahagiaan sendiri. Pasti setiap manusia, setiap orang tua mendambakan anak cucunya juga akan menikmati hal-hal yang baik.
Sebab itu mari kita anak Tuhan pegang janji ini. Aku harus mengasihi Tuhan. Aku harus takut. Sebab keturunannya, anak cucunya pun, ya, anak cucunya akan mengalami yang namanya keadilan ilahi. Inilah yang disebut dimensi yang kedua, dimensi panjang kasih Allah. Yang ketiga kita lihat dimensi kasih Allah yang ketiga. Kalau Abraham punya hanya panjang dan lebar, tapi di perjanjian baru, di zamannya Paulus, justru ada tambahan dua dimensi. Dimensi yang ketiga adalah tingginya kasih Allah. Wah, ini tingginya kasih Allah yang dijabarkan. Tinggi hapsos dalam bahasa Yunani artinya begini, ukuran tinggi, tempatnya tinggi, yaitu di sorga. Jadi kasih Tuhan itu kasih yang dari atas, tinggi. Di mana posisinya? Di sorga. Kalau kasih yang di bawah, itu mudah berubah, saudara. Mudah luntur, mudah sirna. Oleh karena keadaan, oleh karena situasi. Kadang-kadang tadinya saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi, saling perhatikan, saling peduli. Tetapi karena hanya hal-hal sedikit, kasih yang sudah terbangun sekian tahun, sekian puluh tahun, bisa hilang begitu saja. Itu yang disebut kasih di dunia, bukan kasih dari surga. Kalau kasih dari surga itu bertahan, saudara. Bertahan. Kasih dari surga itu sungguh-sungguh membuat manusia mampu menghadapi keadaan, situasi seburuk apapun. Seperti Paulus. Karena dia memiliki kasih dari surga yang begitu tinggi. Meskipun dia dipenjara, dia direndahkan, dia dilupakan, dia dikhianati oleh tokoh-tokoh orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, para imam-imam. Dia harus masuk ke dalam penjara. Tapi Paulus, dia punya kasih dari atas. Makanya kita berdoa sama Tuhan setiap hari, Tuhan, karuniakanlah kasih-Mu. Kasih apa? Agape dalam hidup ini. Kalau aku punya kasih agape, aku melihat orang seperti Tuhan melihat mereka. Kalau aku punya kasih dari sorga, aku melihat musuh seperti Tuhan melihat mereka. Kalau aku punya kasih dari sorga, seperti Tuhan melihat orang yang mengkhianati dirinya, aku juga mau belajar mengasihi mereka. Itu kasih sorga. Nah, saudaraku, kasih itu dari sorga adalah tidak dijangkau oleh musuh atau oleh roh jahat. Dari kasih dari sorga itu akan lahirlah yang disebut perlindungan, kesehatan, kekuatan, kemenangan, kebahagiaan, semangat itu. Mazmur 91 kita lihat ayat 1. Ini kasih dari surga akan diwariskan kepada anak-anaknya yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi orang yang berlindung
kepada yang di sorga, kepada kasih. Aman, saudara. Boleh terjadi. Saudara lihat dari ayat 2, 3, 4. Ada di situ ada musuh, ada penyakit menular, ada penyakit apalagi ya, yang mendadak membuat manusia itu mati. Hari apa ya? Hari Kamis yang lalu, bukan Kamis ya. Kamis yang lalu saya, saudara, keracunan lagi, saudara. Ya, saya keracunan. Saya makan apa ya? Pokoknya ada makanan-makanan yang membuat saya kesal. Jadi saya tahu-tahu karena saya tidur sendiri di puri sana dan saya tidak kontak. Tante ada di gereja. Saya tidak kasih kabar sama anak kami, Victor. Saya berjuang sendiri. Saya berdoa sendiri. Waktu saya coba bangun dari tempat tidur, jatuh, saudara. Untung jatuhnya bukan ke lantai, tetapi ke spring bed, ke tempat tidur. Waduh, rasanya tuh kok tahu-tahu kok seperti ini. Akhirnya saya berupaya dan berusaha untuk menjangkau alat tensi darah. Setelah saya dicek dengan ya darurat, tahu-tahu tensi saya ini naik sampai 145. Biasanya tensi saya 105, 110, 145. Oh, dari situ saya tahu, oh ini penyebabnya, tensinya naik. Langsung saya buru-buru ke belakang. Disitulah saya yang mengalami muntaber, saudara. Muntaber. Waduh, ngeri banget, saudara. Karena itu sudah putar-putar. Muntaber, saya terus agak reda. Saya lari ke kompor. Saya masak air hangat. Saya bikin oralit, air dikasih gula, dikasih garam, gitu ya. Saya minum, satu dipaksakan pokoknya masuk ke dalam satu cangkir besar, masukkan ke dalam perut, habis itu keluar lagi, muntah lagi, nyembur lagi. Nah dari situ terus lama-lama mungkin isi perut saya itu sudah kosong, keluar semua racun-racunnya, akhirnya mulai terasa tahan saya kuat. Bisa berdiri, bisa kembali ke kamar, dan saya coba tes lagi. Oh, mulai turun, saudara. Yang 145, 125 turun. Beberapa menit berikutnya saya tes lagi, turun lagi 115. Tes lagi yang terakhir 110. Di situ saya kuat. Untungnya pada waktu itu saya janji mau keluar, saudara. Malam itu karena hujan, tidak jadi keluar. Saya rencana malam itu mau keluar. Coba saya keluar, di tengah jalan apa yang terjadi? Nah, ternyata saya hanya memanggil nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan kesehatan. Makanya Bapak Ibu, di dalam tinggi kasih Allah itu ada kemenangan atas musuh, akan mengalami perlindungan terhadap kesehatan. Yang kedua, di dalam tingginya kasih Tuhan itu tersedianya damai sejahtera. Mazmur 16, coba kita baca satu ayat 11. 16-11 berkata, silakan dikeluarkan, kita baca bersama-sama. 16-11 ya, supaya kita langsung kepada bagian dimensi keempat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Wah, jadi kasih Tuhan yang tinggi itu ternyata dia juga menjanjikan tentang damai, penghiburan, sukacita, melimpah, bahkan kenikmatan hidup. Meskipun aku ini sedang berduka, kehilangan orang yang kukasihi, tapi hatiku tetap damai. Hatiku ada sukacita. Hatiku ada
penghiburan. Beda dengan orang yang tidak punya Tuhan. Terus berlarut-larut di dalam kedukaan. Berlarut-larut dalam kesedihan. Tapi bagi kita beda. Mungkin saudara berkata, aku sendiri. Aku berjuang sendiri. Aku bekerja sendiri. Aku berpikir sendiri. Aku berdoa sendiri. Aku bekerja sendiri. Kadang-kadang berkata, aku tidak punya teman. Pada saat aku susah untuk memberikan damai, sukacita, untuk mengisi batinku yang sedang kosong. Saudara pandang ke atas. Tuhan, Engkaulah damai sejahteraku. Engkaulah sumber penghiburanku. Engkaulah sahabatku yang sejati. Engkau Bapa yang kekal. Engkau kekasihku yang abadi. Engkaulah sumber kekuatanku dan penghiburanku. Di dalam Dia ada damai. Di dalam Dia ada kenikmatan. Makanya anak Tuhan harus bersyukur. Karena semuanya sudah tersedia apa yang menjadi kebutuhan manusia. Termasuk damai, sukacita, kenikmatan, penghiburan, semua tersedia. Kurang apa kita sebagai anak Tuhan? Kita harus bersyukur terus. Karena Tuhan itu luar biasa. Dalam kebenarannya, dalam sifat kasihnya. Haleluya. Yang terakhir. Kasihnya adalah kasih. Kasihnya adalah kasih yang dalam. Dalam. Tadi di atas, sekarang dalam. Abraham tidak punya kasih yang dalam dan kasih dari atas. Abraham cuma kasihnya tinggi dan lebar. Panjang. Tapi ini kasih yang dalam. Kasih yang dalam itu artinya berbicara tentang batos. Batos atau betos itu tempat yang dalam. Seperti akar tanaman yang kokoh tertancap ke dalam. Pada saat tanaman itu memiliki akar yang mendalam, tanaman itu kuat, saudara. Dapat guncangan angin badai. Kadang-kadang juga karena serangan banjir bandang. Tapi karena akarnya itu mendalam, maka pohon ini bertahan. Bukan hanya bertahan hidup. Pohon kalau memiliki akar yang mendalam itu lebih mudah untuk menghasilkan buah-buah yang lebat. Pohon yang akarnya dalam membuat pohon ini tidak mengenal musim kemarau, musim paceklik, karena tetap hidup. Itulah kasih Tuhan. Kasih yang membuat kita bertahan, berakar. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketenaran dapat menguap. Popularitas biasanya terjadi dan hilang dalam waktu tak tersangka. Kekayaan-kekayaan yang dimiliki manusia, kadang-kadang kekayaan itu bersayap. Artinya kita punya uang banyak, kita syukuri. Tapi jangan sampai kita jadikan uang itu tuan atau Tuhan. Karena kekayaan itu seperti burung yang bersayap. Sekarang ada, siapa nyana, siapa sangka, uang sekian ratus, sekian M, lenyap pergi terbang begitu saja. Itulah materi. Haleluya. Ya. Dan hanya satu hal yang tetap bertahan, yaitu karakter. Kalau saudara punya
kasih yang berakar sama Tuhan, wah, saudara akan bertahan. Goncang, apapun menggoncang, ditekan, ditantang, dimacam-macam, diserang bermacam-macam, tidak akan membuat kita goyah. Karena kita sudah memiliki kasih yang berakar, yang berasal dari kasih ilahi yang mendalam. Sabar, bertahan, kita akan akhiri seperti Yesus, kasihnya bertahan sampai akhir hidupnya. Walaupun maut, walaupun salib, walaupun penderitaan, penghinaan, kesusahan, dikhianati, dilupakan, tidak dihargai, dan seterusnya. Kasihnya Yesus kepada Bapa tidak pernah luntur. Bahkan sampai nyawanya sendiri dia relakan untuk dunia, untuk manusia, untuk penduduk dunia yang jahat pun dia rela bertahan dan dia rela berkorban supaya mereka diselamatkan. Satu ayat kita akhiri, Roma pasal 8 ayat 35. Kita akan kembali kepada pengalaman daripada Paulus, Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-35. Mari kita baca bersama-sama. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang dan seterusnya. Tidak bisa memisahkan masalah dari kasih Tuhan. Inilah kasih 4 dimensi. Kasih yang membangun anak-anaknya bertahan sampai akhir hidup, berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyi satu pujian. Haleluya. Kita angkat satu lagu. Kasihmu, kasihmu kuasa. Kita angkat satu lagu, kita sembah, kita bersyukur. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah, bagian daripada kasih dari sorga. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kuasa.
Segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segala kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan sembah Dia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Mari sembah Dia. Kaulah Yesus, hanya Kau Ia rata kata kapapa kekuatan kami. Ia rata kata kapapa Kau Yesus, Ia la 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 la. haleluya. Ia la 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 la. Ia rata kapapa. Ia la 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 la. Mari, siapa di antara Bapak Ibu ingin hidupmu diisi oleh 4 dimensi kasih ilahi, kasihnya yang lebar, kasihnya yang tinggi, kasihnya yang dalam. Tuhan, terima kasih. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Kasih yang bersifat 4 dimensi ini. Karena kasih dari sorgalah, kasih yang memampukan kami bertahan mengiring-Mu, mengiring-Mu, melayani-Mu, melakukan apa yang menjadi bahagian kami. Karena kasih itulah kasih yang abadi, kasih yang menyatukan, kasih yang mengampuni, kasih yang memaafkan, kasih yang menghargai, kasih yang melupakan kesalahan orang lain, bahkan kasih yang memaafkan satu sama dengan yang lain. Seperti Tuhan dengan kasihnya, Dia berdoa kepada Bapa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat untuk dirinya. Kejahatan mereka, kebencian mereka, kesalahan mereka, Tuhan ampuni melalui doa. Biar pada pada saat ini kita juga berdoa. Mungkin ada hal-hal yang membuat ganjilan dalam hidup. Mari kita berkata, Tuhan, aku juga mau mengampuni mereka seperti Tuhan mengampuni aku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sehingga berkat, kebahagiaan, damai sejahtera, haleluya, ketenangan, kebahagiaan itu akan diwariskan kepada anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saya minta hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan boleh maju ke depan untuk siap melayani umat Allah yang datang saat ini. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima bukti kasih-Mu kepada kami
melalui tubuh dan darah-Mu. Berkatilah roti dan anggur ini. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani. Biar melayani dengan penuh kasih. Dan mereka yang dilayani juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba terima berkat tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin.